Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Faizarunisa, NIM 2018-31171. Kali ini saya akan membahas mengenai soal luas mikroprosesor. Pertanyaan pertama, apa yang membedakan antara non-programmable dan programmable system? Jawabannya adalah programmable input-output dikembangkan untuk memberikan jawaban kelemahan-kelemahan unprogrammable. Dengan programmable, sistem mikroprosesor menjadi sangat fleksibel. Sebelum ada sebuah programmable input-output belum membentuk format fungsi port. Pertanyaan kedua, jelaskan komponen mikroprosesor kelompok bus data Z80 PIO. Yang pertama ada D0 sampai D7, yang kedua ada A0 sampai A7, yang ketiga ada B0 sampai B7. Selanjutnya ada ARDY dan ASTB, ARDY dan BSTB. Yang ketiga adalah peripheral programmable dan interface, yang dikenal dengan mode operasi PPI 8255. Jelaskan mode-mode tersebut. PPI 8255 dibagi menjadi 3, yaitu mode 0, yaitu port A dan port B dan port C bekerja sebagai port input-output sederhana. Mode 1, port A dan port B bekerja sebagai port input-output, dilengkapi dengan hubungan otomatis yang menggunakan sebagian dari panel port C. Mode 2, port A dapat dibuat bekerja sebagai port input-output dua arah. Yang keempat, berikan contoh nyata tentang peranan mikroprosesor berbasis mikrocontroller berdasarkan hasil dari penelitian paper. Judul yang saya temukan adalah pengembangan mikrocontroller sebagai remote control berbasis Android. Sistem ini menghasilkan perancangan remote control menggunakan mikrocontroller ATmega16 berbasis Android dapat berjalan dengan baik, di mana prototipe ini mampu membantu memberi kemudahan kepada pemilik untuk membuka dan menutup pintu gerbang. Remote control yang dihasilkan dapat memaksimalkan pemanfaatan smartphone Android yang dimiliki pemilik rumah, di mana teknologi informasi dan elektronika dapat diintegrasi dan dikomunikasikan dengan baik. Penelitian belum sampai pada pemrograman Bluetooth, sehingga Bluetooth dalam keadaan default dari HC05 sebagai slave, di mana mikrocontroller ATmega16 dan smartphone Android dapat terintegrasi dengan baik menggunakan sambungan Bluetooth. Sambungan ini menghindari potensi user ilegal dan dapat masuk dan double aplikasi. Ini flowchart perangkat lunak mikrocontrollernya. Lanjut ke pertanyaan praktikum. Nomor 1, sebutkan IC yang termasuk blok CPU, blok memori, dan blok input-output pada sistem minimum dan sistem maksimum ATmega328. Terdapat 3, IC blok memori, IC blok input-output, dan yang terakhir terdapat Central Processing Unit atau CPU. Yang kedua, sebutkan IC utama rangkaian Arduino dan sebutkan pula kaki pin-pinnya. Ini gambar Arduino-nya. Yang pertama ada power USB, power jack, voltage regulator, crystal oscillator, reset, 3,3 volt sumber tegangan, 5 volt sumber tegangan output, GDM, pin, analog pins, IC microcontroller, IC SP pin, LED power indicator, LED PX dan RX, digital pins input output, dan terakhir ada AREIF. Nomor 3, jelaskan secara singkat prinsip kerja dari virtual breadboard. Yang pertama, 2 pasang pada jalur bawah dan atas terkoneksi secara horizontal sampai
menuju ke bagian tengah pada breadboard. Biasanya ia akan difungsikan sebagai jalur dari tombol power maupun juga jalur sinyal. Beberapa contoh adalah digunakan untuk jalur komunikasi maupun clock. 5 lubang yang terdapat di komponen bagian tengah digunakan sebagai lokasi untuk melakukan perakitan komponen. Jalur kelima tersebut terkoneksi secara vertikal sampai menuju ke bagian tengah pada breadboard. Dan ketiga, pembatasan pada bagian tengah breadboard biasanya akan difungsikan sebagai tempat untuk menancapkan IC komponen. Kesimpulannya, LED adalah suatu komponen elektronik yang tidak asing lagi kepada manusia. Biasanya itu bisa digunakan untuk lampu emergensi, televisi, komputer, pengeras suara, hard disk eksternal, proyektor, LED, dan masih banyak lagi. LED banyak digunakan karena konsumsi daya yang dibutuhkan tidak terlalu besar dan beragam warna yang ada dapat menjelaskan bentuk atau huruf yang akan ditampilkan. Nomor 4, jelaskan secara singkat prinsip kerja dari potensiometer. Potensiometer bekerja seperti resistor. Dengan semakin besar tahanan, maka output semakin kecil, dan semakin kecil tahanan, maka output semakin besar. Ketika digunakan sebagai potensiometer, koneksi dibuat untuk kedua ujungnya serta penghapus seperti yang ditunjukkan. Posisi penghapus kemudian memberikan sinyal output yang sesuai pin 2, yaitu pin 2 yang akan bervariasi antara level tegangan yang diterapkan ke satu ujung track resistif, yaitu pin 1, dan yang sisi lain yaitu pin 3. Dan yang terakhir, jelaskan secara singkat prinsip kerja dari 7 segmen. Prinsip kerja 7 segmen ialah input biner pada switch dikonversikan masuk ke dalam decoder, baru kemudian decoder dikonversi bilangan biner tersebut menjadi desimal yang nantinya akan ditampilkan pada 7 segmen. 7 segmen dapat menampilkan angka-angka desimal dan beberapa karakter tertentu melalui kombinasi aktif dan atau tidaknya LED penyusunan dalam 7 segmen. Untuk memudahkan pengguna 7 segmen, umumnya digunakan sebuah decoder atau 7 segmen sesuai dengan nilai biner yang diberikan. Decoder BCD ke 7 segmen digunakan untuk menerima masukan BCD 4 bit dan memberikan keluaran yang melewatkan arus melalui segmen. Ada dua macam, yaitu decoder yang berfungsi untuk menyalakan 7 segmen mode common anoda dan decoder yang berfungsi untuk menyalakan 7 segmen mode common katoda. Contoh IC converter BCD to 7 segmen untuk 7 segmen common anoda menggunakan IC TTL7447 untuk common anoda. Di sini terdapat contoh analisa programnya. Cos-in kaki analog 5 menggunakan void loop, dan ini ada lanjutan ininya. Terima kasih, sekian jawaban dari saya. Maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.